halawatul mahabbatillah, manisnya cinta kepada Allah. Jadi apa ya, ini kalau bahas cinta ini panjang. Cinta itu rumit Bu ya, cinta itu rumit. Kadang apa ya, kadang rasa karena cinta timbul rindu, nah, karena cinta timbul rindu. Ketika rindu, pengennya apa? Ketemu. Ketika ketemu terus bisa, itu takut tidak ketemu lagi. Itu cinta. Maka kalau urusan cinta ini benar-benar harus antara akal dan hati harus sambung ya. Manisnya cinta kepada Allah. Kalau sampean pengen merasakan kita itu jangan sampai nggak cinta ya. Iyaka, takutlah kamu antakhruja. Jangan sampai Anda keluar. Takutlah kamu jangan sampai Anda keluar min hadhihi dari ini rumah, dari ini rumah atau dari dunia ini ya. Wa madukta, sedangkan Anda atau sebelum Anda merasakan halawatal hubbi, yaitu merasakan cinta, manisnya cinta. Jangan sampai kita keluar dari dunia ini sedangkan kita belum merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tahu-tahu meninggal tapi belum pernah merasakan cinta. Oh, cinta itu rumit ya. Jangan sampai kalau kita ini kan sudah belajar cinta kepada dunia, cinta kepada anak, cinta kepada istri sudah. Tapi jangan sampai sebelum meninggal dunia itu belum merasakan cinta kepada Allah. Jangan sampai. Minimal 1 detik pernah merasakan. Minimal 1 detik pernah. Nah, kalau terus-terusan enggak yakin. 1 detik. Itu nikmatnya luar biasa. Laisa halawatu hubbi fi makilil wa masrobi. Nah, jadi jangan sampai kita kita keluar dari dunia ini, atau maksudnya keluar itu meninggal. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi belum merasakan manisnya cinta kepada Allah. Manisnya cinta itu, maksudnya cinta Allah itu tidak ada bandingannya, dari makanan, dari minuman atau dari apapun, nggak ada bandingannya. Saya mau nanya Pak RT, malah tidur Pak RT. Makanan yang paling enak apa? Makanan yang paling enak sate seumpama. Sampean kuat seharian makan sate? Enggak kuat. Makanan yang paling enak buah-buahan apa? Durian. Seharian makan durian tak jamin enggak kuat. Nah, yang paling enak apa? Kumpul anak sehari stres sampean. Kumpul terus loh ya. Yang paling enak apa? Kumpul istri sehari enggak kuat. Tak jamin enggak kuat. Ternyata yang menurut sampean enak itu sampean disuruh menjalani sehari saja enggak kuat. Ya. Yang katanya enak, nikmat itu sampean disuruh jalani 1 hari enggak kuat. Apa Gus? Makan apa yang paling enak? Sate. Ayo sehari semalam makan sate. Yang paling enak itu kumpul istri Gus, kumpul suami. Ayo sehari semalam kumpul semalam sekali 2 kali aja udah aras-arasan. Ini mau sehari
nggak ada. Faktanya yang menurut sampean nikmat, yang menurut sampean enak, itu sampean disuruh menjalankan tidak kuat. Maka nikmatnya nikmat, manisnya manis itu ketika sampean merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sampean kalau merasakan nikmat, udah nggak bisa, maunya nggak mau berhenti, maunya. Loh, kalau kumpul anak itu pasti ada mau berhenti. Keluar dulu, ketemu teman, ketemu macam-macam. Ibu juga sama, nggak akan betah gendong anak sehari semalam, nggak akan betah. Padahal katanya anak ini titipan bla 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 macam yang bisa, tapi gendong sehari semalam tak jamin nggak kuat, nggak betah. Kumpul bapak sama bu, paling 1 jam itu sudah panjang, sudah 2 jam, udah mentok, udah. Enggak ini. Faktanya yang menurut kita nikmat, menurut kita enak itu kita tidak mampu menjalani 24 jam. Ini fakta. Maka nikmatnya nikmat itu kalau merasakan cinta kepada Allah, maunya nggak mau putus, maunya nggak mau putus, maunya terus. Tapi karena sampean masih di dunia, ya mau nggak mau harus putus. Maka saya sering ngomong, di dunia ini nggak ada yang enak, nggak ada yang enak. Enak habis itu hilang kok. Enak sebentar terus hilang. Kalau di surga itu nggak ada enak semua, enak terus. Kalau di dunia itu sekarang enak, nanti 1 jam lagi udah nggak enak. Jadi enaknya bisa dihitung, enaknya bisa dihitung. Pas anak lahir, sok meneng bahagia, sok meneng udah. Itu paling bertahan berapa hari sudah. Terus baru mikir akikoh, mikir stres lagi dia. Harus ngundang orang, manggil stres. Sedangkan nggak punya duit itu stres lagi. Iya apa enggak? Iya. Apa aja. Maka di dunia ini tidak ada yang enak. Yang enak pasti hilang lagi. Enak pasti hilang lagi. Nah kalau sampean masuk surga, itu enak terus. Enak terus. Nah itu bedanya. Maka suatu kisah, Jibril pernah ditanya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Kata Jibril, ya saya pernah tertawa. Kapan ketika kamu tertawa? Ketika ada orang berdoa mencari ketenangan dan kedamaian. Jadi sampean kalau berdoa, ya Allah pengen ketenangan, itu Jibril ketawa. Ketawa. Ya Allah saya pengen tenang, pengen gak diganggu orang, ketawa. Di dunia kok pengen tenang, nggak ada. Karena Allah tidak menciptakan ketenangan di dunia. Maka semua itu proses sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu baru tenang. Maka bahasanya pasti tenanglah di alam sana, pasti begitu. Ya kan bahasanya kan begitu. Kalau di sini nggak akan ada tenangnya. Kalau masih di dunia tidak ada tenangnya. Semua itu proses. Gus saya ini ibadah terus, ini terus. Sama, semua itu proses. Ibadah pas sholat tenang, bar sholat mikir utang, sama lagi. Ya toh? Waduh. Karena sholat sampean itu tidak menyelesaikan masalah ya utang ya tetap utang. Sampai mau sholat berapa rakaat pun kalau utang tetap wajib dibayar, nggak ada hubungannya. Karena sholat itu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada hubungannya sama utang, barang nggak ada. Gitu ya. Maka di dunia ini apapun tidak ada yang nikmat. Seandainya ada nikmat hilang lagi, nikmat hilang lagi. Kecuali nikmat itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti suatu saat engkau akan merasakan rumitnya cinta.
tak pernah bertemu tapi merindu. Oh, rumit, cinta itu rumit. Kalau pernah ketemu rindu wajar, tidak pernah ketemu tapi merindu. Wah, itu ya, sampean bayangkan sendiri kira-kira bagaimana. Kalau sudah pernah ketemu terus rindu ya wajar, sudah pernah ketemu. Jadi cinta itu rumit, tidak pernah bertemu tapi merindu. Li'annahu yusyarikuka fiha al-kafir wa dabbati. Ya. Karena apa? Karena kalau seperti itu, kita itu seperti orang kafir atau hewan, sama, nggak ada bedanya. Harus sekedar makan minum nggak ada bedanya sama hewan juga makan juga minum. Hewan itu kan juga makan juga minum. Bal syarikul malaikata fil halawati dzikri wal jam'i ala Allah ta'ala. Akan tetapi jadikan diri kita ini seperti malaikat fi halawati dzikri, menjadikan diri kita ini menjadi malaikat di dalam merasakan manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berkumpul bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampean pengen jangan sampai kita meninggal dunia satu detik pun tidak merasakan cinta kepada Allah. Jangan sampai. Minimal satu detik pernah merasakan cinta. Kalau 1 jam itu terlalu berat. Oh iya, diceritakan di kitab Ihya Ulumuddin Nabi Isa. Ada seseorang berkata sama Nabi Isa, "Wahai Isa, berikanlah, kamu mintalah kepada Tuhan, berikan hati saya ini sedarah cinta, sedarah hub, satu gandum cinta kepada Allah." Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, Nabi. Kalau Nabi itu berdoa langsung di ACC. Ya Rob, ini hamba minta hatinya diisi satu biji jagung, gandum, untuk punya cinta kepada Allah. Terus Allah bilang, tidak akan kuat kalau tak kasih satu gandum cinta kepadaku, tidak akan kuat. Terus ngomong Nabi Isa kepada orang tadi, kata Allah, kamu tidak akan kuat dikasih satu gandum cinta. Ya udah, setengah gandum saja. Terus Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah, ya Rob, tidak apa-apa, kalau tidak bisa satu ya setengah lah. Kira-kira doanya begitu. Terus dikasih cintanya. Orang yang tadi itu naik di bukit, di gunung yang paling tinggi, itu hanya menengadahkan tangan, terus kepalanya mendangak ke atas, nggak makan, nggak minum, itu cuma begitu ya. Terus suatu ketika sudah lama Nabi Isa datang lagi, loh kok mulai dapat doa tadi di ACC oleh Allah, sampai waktu itu berarti tidak tahu berapa umurnya, kira-kira berapa bulan saya tidak tahu, masih seperti itu di atas bukit, kepalanya terus berdoa. Akhirnya, karena kamu kok begini terus, kenapa? Saya tidak bisa, saya sudah habis, saya sudah ngurusin orang tidak jelas-jelas, sudah habis. Yang ada di hati saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus orang itu tangannya dipotong, kakinya dipotong, tidak terasa, tidak terasa. Loh, itu kalau orang sudah cinta. Loh, orang melihat Nabi Yusuf, ibu-ibu itu melihat Nabi Yusuf saja, tangannya kepotong nggak kerasa kok. Ini baru melihat manusia. Loh, ceritanya Nabi Yusuf kan gitu. Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu sedang motong mangga, tangannya kepotong nggak kerasa.
itu baru manusia. Paham ya kira-kira maksud saya? Apalagi yang menciptakan manusia. Jadi ngupas mangga itu tangannya ada yang hilang 1, 2 itu nggak kerasa, darahnya keluar tapi nggak kerasa sakit. Lu coba bayangkan. Nah, coba Kang Mustafa praktek. Enggak, ini kalau memang betul sudah merasakan, maka cinta itu susah ya, diungkapkan dengan kata-kata itu susah. Maka saya sering katakan, apa jadinya kalau cinta itu dipasrahkan oleh mata, ketika mata itu sudah buta dan mulai menua. Sekarang karena masih muda, ngelihat istrinya masih cantik, masih seneng. Nah, nanti kalau sudah tua, dilihat apanya sudah nggak bisa dilihat. Maka jangan pernah menaruh cinta pada mata, karena mata bisa buta dan menua. Nah, iya kalau sampai. Makanya ketika orang berumah tangga, ketika sudah sepuh, sudah tua, itu cinta itu sudah mulai tidak ada, meleburnya dengan kasih sayang. Itu apa jadinya kalau cinta kau pasrahkan dengan kata, kalau kata-kata sudah tidak lagi ada arti. Ada orang ngomong sekarang ini, kalau lagi-lagi awal nikah ngomong apa aja didengar, ngomongnya dengar. Tapi kalau sudah mulai 10 tahun, 15 tahun, panggil aja bapaknya datang ke rumah, dengerin sambil keluar bawa rokok, Pak, Bu, keluar, Bu. Beda ketika baru nikah. Iya apa enggak? Oh iya, Pak, kesini loh, Pak. Enggak, jalan terus aja. Sama, ibunya juga sama. Ketika bapaknya ngomong, ya sambil ditinggal, sambil masak, sambil nggak ngapa-ngapain. Itu kalau sudah 15, 20, 30 tahun menikah. Maka jangan pernah menyerahkan cinta pada kata. Cinta itu di mana, Gus? Di hati. Karena kalau sama mata ini ya, kalau sudah tua sampai nggak akan cinta lagi. Apalagi matanya buta. Maka rumit, cinta itu rumit. Yang biasanya orang yang sudah pernah mengalami jatuh cinta itu dengan spontan, itu kata-katanya pasti puitis, berubah. Kalau pernah jatuh cinta loh ya, kalau nggak pernah ya pasti nggak. Pokoknya kok ada orang tidak pernah, kata-katanya nggak puitis, itu berarti nggak pernah jatuh cinta. Walaupun dia nggak pernah belajar puisi, tapi kalau dia pernah jatuh cinta, itu pasti kata-katanya bermakna. Oh, ini coba aja kalau nggak percaya ya. Li'annal arwaha la tahtamilu rashashal nufus. Karena roh itu tidak mampu menanggung percikan nafsu. Maksudnya begini, Bu, Pak. Sebenarnya kita ini diciptakan dari ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Pertanyaannya, yang butuh makan ini ruh apa jasad? Jasad. Yang butuh ngopi, rokokan, menikah, ruh apa jasad? Jasad. Maka ketika sampean makan, itu ruhannya sampean itu kesakitan. Ketika sampean melakukan kepentingan-kepentingan jasad, itu ruhania kita ya menolak. Oh, yang butuh makan bukan ruh. Ketika sampean nikah, itu yang seneng ya badan. Karena roh itu tidak butuh makan, tidak butuh nikah, tidak butuh rokokan, tidak butuh ngopi. Maka ketika kita itu meninggal, jasadnya, rohnya hilang. Maka ketika sampean itu melakukan kepentingan jasad,
ruhania sampean tersiksa, cuman nggak tahu sampean. Kepentingan jasad itu apa? Banyak, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampean makan, sampean nikah, sampean kumpul istri, itu kepentingan jasad. Maka kalau kumpul istri jangan sering-sering, nanti ruhnya nangis. Ya enggak, maksudnya enggak. Ya minimal seminggu 3 kali 4 kali. Jangan tiap hari maksudnya. Kata Kang Mustafa begini, kan sunnahnya malam Jumat, nah, yang lain wajib Gus, gitu katanya. Waduh, ada-ada aja Kang Mustafa ini. Jadi sunnahnya malam Jumat, berarti sisanya wajib Gus gitu. Oh gitu ya Mas? Iya. Ya bener juga, wong sunnahnya malam Jumat. Tambah cerdas Kang Mustafa. Wala yudhaku wala li'annar arwah la tahtamilu rasasan nufus. Jadi ruhania itu tidak bisa menerima percikan nafsu, pasti pisah. Sedangkan nafsu kita itu untuk kepentingan badan, untuk kepentingan jasad. Faida in ghamasta fi jifatid dunya la tasluhul lil muhadarati wallahu a'lam bis-shawab. Maka kita itu punya kita itu diciptakan dari jasad dan ruh. Ruh butuh makanan, jasad juga butuh makanan. Kalau sampean hanya sekedar melampiaskan kebutuhan jasad, ruhaniyahnya kesakitan. Maka ruhaniyah kita juga harus dikasih suplemen. Apa suplemennya? Sholat, zikir, puasa, itu suplemen ruh. Maka kalau sampean sholat, ruh sampean semakin kuat sinyalnya untuk menembus alam. Jadi kalau sekarang kita ini ruh kita sama jasad kita itu tinggal di alam dunia, tidak akan mampu menembus alam kubur kecuali kita meninggal. Tidak akan menembus alam malaikat atau alam malakut kecuali roh sampean itu punya sinyal yang kuat. Nah, untuk mendapatkan sinyal yang kuat minimal sampean harus naik pohon. Maksudnya apa? Sholatnya dibenerin, puasanya benerin, zikirnya dikencengin, maka sinyal itu dapat. Nah, kalau sinyal itu dapat, orang itu bisa melintas. Kalau berbeda dengan baginda Nabi, kalau baginda Nabi itu jasadnya, rohnya melintas. Ketika baginda Nabi Isra Mi'raj itu mulai alam jin, alam malaikat, surga, neraka itu dilewati semua. Semua alam yang diciptakan oleh Allah itu dilewati semua ya Kanjeng Nabi. Secara jasad, secara roh. Nah, kalau orang-orang soleh itu hanya rohnya saja, jasadnya tidak bisa. Baginda Nabi ketika ke Sidratul Muntaha, sandalnya lo ikut. Lo coba bayangkan, sandalnya ikut. Nabi Musa itu ketika pengen bertemu Allah, naik batu, sandalnya suruh nyopot. Sandalmu copot, tidak sopan. Gitu Pak, Nabi Musa. Tapi baginda Nabi, sandalnya ikut ke Sidratul Muntaha. Nah, itu bedanya. Maka sholawat yang banyak, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.